Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Semenjak ASO sudah dimulai, sekarang ini jika kita perhatikan di pasaran begitu banyak untuk brand STB televisi digital yang bermunculan, dan harganya pun sangat luar biasa sekali. Jika dulunya kita familiar dengan merek Tanaka, Matrix, dan seterusnya, sekarang tuh sudah banyak bermunculan merek-merek yang baru. Termasuk yang saya pegang ini atau yang akan kita review ini. Ini merupakan produksi dari Zirek, namun Zirek ini bukanlah merupakan pemain baru di dunia elektronik karena mereka tuh sudah lama di dunia komputer sebenarnya. Dan sekarang mencoba peruntungan di dunia STB, televisi digital, mengingat ini juga lagi booming di Indonesia. Dari segi packaging atau kemasannya atau box seperti yang kita lihat, dari segi desain sih menurut saya bolehlah begitu ya. Terdapat gambar dari STB dan remote pada sisi bagian atas. Kemudian ini juga sudah ber-SNI ya, jadi walaupun ini merupakan brand baru untuk STB televisi digital, mereka nggak main-main. Mereka tuh sudah ber-SNI, kemudian mereka tuh juga sudah dilengkapi dengan fitur EWS atau sistem peringatan dini. Misalnya di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan seterusnya. Untuk line up Zirek yang lain dapat dilihat di websitenya, yaitu www.zirek.com. Dari harganya ya, untuk harganya saat sekarang ini di kisaran 240-an ribu rupiah. Ada juga sih yang menjualnya di 280 ribu rupiah. Hampir semua STB memang seperti itu kondisinya, dan menurut kami tuh harganya sudah gila-gilaan. Dan ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mendapatkan kartu garansi. Untuk garansinya mungkin ini bergaransi selama 1 tahun ya. Ini garansinya adalah selama 1 tahun. Kemudian kita juga mendapatkan buku petunjuk. Dan untuk buku petunjuknya ini juga dibuat secara eksklusif. Berwarna ya, full color. Dan ini kertasnya pun juga sangat bagus sekali. Jadi bukan asal-asalan. Dan kita juga sudah mendapatkan kabel RCA. Namun bagi pengguna televisi LED atau yang sejenis, maka untuk kabel HDMI-nya harus dibeli secara terpisah. Dan untuk adaptornya kita dapatkan adalah seperti ini, jenis konektornya adalah seperti ini ya. Ini adalah 5x5 kali 2.1 kalau saya tidak salah ya. Untuk spesifikasi adaptor, jika kita lihat outputnya adalah 5 volt 2 ampere, jadi bukan 3,5 ampere seperti yang terlihat pada boxnya. Untuk adaptornya ini saya nggak mau komen ya, dengan harga 240 ribu rupiah kita mendapatkan adaptor seperti ini. Kesannya tuh gimana gitu ya. Untuk adaptornya ini boleh dikatakan ya adaptor yang biasa-biasa saja, bukanlah merupakan adaptor yang solid ya. Untuk housingnya tuh kelihatan banget. Lalu kita juga mendapatkan baterai. Dan lagi-lagi untuk harga yang sudah seperti saat sekarang ini, yang sudah sangat mahal seperti ini, kita hanya mendapatkan baterai seperti ini saja. Kenapa sih ya nggak dikasih baterai yang berkualitas? Dan saya tidak pernah menggunakan baterai bawaan ini dikarenakan takut bocor saja sehingga remote control bisa rusak. Dan untuk remote controlnya, desainnya ya hampir sama sih dengan desain kebanyakan STB yang lain, seperti mereknya itu adalah Advance, lalu Lubi juga menggunakan yang sama seperti ini. Dan banyak lagi untuk receiver-receiver yang lain yang menggunakan desain yang sama, dan berkemungkinan ini bisa saling ditukarkan ya penggunaannya. Tombol-tombolnya sama persis seperti Lubi 02, 03, kemudian juga Advance STPA 01 sama persis ya. Dan ini adalah kelengkapan tombolnya, dan sama-sama tidak memiliki fitur infrared learning function. Namun tombolnya nyaman, enak pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali, gampang juga untuk dijangkau. Saya suka dengan desain seperti ini. Lalu ini juga ergonomis ya, jadi tidak licin karena di bagian belakang ini dia tuh semacam ada teksturnya. Dan untuk STB-nya sendiri, ini adalah Zirek Z-Box ya. Nah, ini ada tulisan Z-Box-nya. Dari segi dimensi, teman-teman bisa perhatikan hanya satu telapak tangan saya saja, sangat mungil sekali. Untuk model ukuran itu balik lagi ke selera. Kalau saya pribadi sih lebih suka model yang compact seperti ini karena tidak memakan tempat dan gampang untuk ditaruh di mana saja, malahan bisa disembunyikan. Dan sebenarnya ini kalau boleh memberikan masukan, ada baiknya dengan desain yang compact minimalis seperti ini juga disertakan dengan infrared eksternalnya. Jadi ini bisa kita taruh di belakang televisi begitu ya. Jadi lebih bagus dia. Untuk casing terbuat dari plastik, tidak ringkih, cukup solid namun tidak solid-solid banget.
Kemudian pada sisi bagian atasnya ini merupakan kombinasi dua warna ya, hitam glossy, kemudian ada hitam doff. Dari segi desain kalau kita ngelihatnya sih memang eye catching, namun teman-teman bisa perhatikan di sini. Untuk yang glossy ini debu gampang menempel, kemudian termasuk jejak jari kita. Jadi saya lebih senang sih gambar atau bagian atasnya ini adalah hitam doff saja semuanya. Lalu untuk bagian front panelnya, di bagian depan kita mendapatkan satu buah port USB. Ada tulisan Z-Box di bagian sampingnya, manis. Kemudian ini merupakan LED display. Untuk tombol-tombol cukup lengkap, tombolnya juga hybrid ya untuk channel dan volume. Jadi untuk channel dan volume ini menggunakan satu tombol saja. Ada tombol menu, kemudian ada juga tombol powernya. Ukuran kecil, compact, minimalis seperti ini yang paling kita khawatirkan itu adalah terjadinya overheat. Namun tidak perlu khawatir karena ventilasi udara tuh sudah didesain dengan baik. Terdapat pada posisi bagian sebelah kanan dan di bagian sebelah kiri, termasuk pada bagian bawahnya. Jumlahnya cukup banyak, kemudian ukurannya pun juga cukup besar. Dan kemudian pada posisi bagian belakangnya, kita dapat menemukan di sini ada RF in, ini kita koneksikan nanti ke antena ke antena eksternal bagian luar atau antena UHF bagian luar. Kemudian ada RF out apabila kita ingin memparalelkannya nanti dengan STB yang lain. Kemudian ada port HDMI, port RCA, dan juga port untuk adaptor. Untuk fitur dan seterusnya kita akan coba gali lebih dalam ya. Semoga saja Zirek ini tidak mengecewakan kita mengingat mereka ini sebelumnya sudah lama bermain di dunia komputer. Baik, selanjutnya kita coba gali fitur apa saja yang terdapat pada Zirek Z-Box ini. Zirek Z-Box identik dengan Goldsat X1 yang pernah kita review sebelumnya. Untuk desain STB tidak ada beda sama sekali, sama persis. Untuk adaptor dan remote control, Zirek Z-Box jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Goldsat X1. Kabel adaptor lebih berkualitas dan tombol remote control lebih enak. Dan terdapat feedback di saat kita tekan. Untuk desain remote control, kedua STB ini tidaklah sama. Berikut spesifikasi Zirek Z-Box. Zirek adalah produsen perangkat komputer yang sudah lama kita kenal. Tentu saja kita berharap STB ini memiliki fitur yang lebih baik jika dibandingkan dengan STB lain. Sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS untuk peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Pastikan area code atau kode pos sudah dimasukkan sesuai dengan lokasi pengguna. STB ini bisa digunakan untuk televisi tabung dengan pilihan resolusi maksimal 720p. Sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. Begitu dinyalakan tidak perlu menunggu lama, kurang dari 5 detik dengan tampilan booting berupa tulisan Zirek dan QR Code. Langsung masuk ke channel terakhir yang aktif sebelumnya. Dengan melihat tampilan grafik user interface sudah terlihat kualitas dari STB ini. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun tidak terdapat informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan Goldsat X1. Begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses scanning, lebih cepat dari STB lain. Tuner sensitif, semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya dapat di-lock dengan baik dengan menggunakan antena biasa saja, yaitu push on. Bagi yang bermasalah dengan tangkapan sinyal, pastikan arah antena sudah tepat dan kabel tidak rusak. Jika diperlukan, tambahkan dengan booster. Perpindahan channel SD dan HD lancar, sama seperti produk STB lainnya. Bank Syariah Indonesia. Minum ini. Oh iya. Diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Agar memudahkan channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Untuk channel tertentu jika diinginkan dapat di-lock. Sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Wow. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan menekan tombol hijau, tayangan pilihan dapat direkam atau di-set reminder agar dapat berpindah secara otomatis. Zirek Z-Box memang memiliki satu port USB saja. Bagi yang membutuhkan lebih dari satu port USB, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia.
Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris saja. Pada pilihan installation hampir sama dengan STB lain, terdapat pilihan LCN yang berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai urutan yang sudah diberikan pada MUX, namun tidak terdapat pilihan acu. Untuk memilih bahasa OSD dapat masuk ke menu Preference, pastinya terdapat pilihan bahasa Indonesia. Menariknya terdapat fitur hard hearing. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran maka dapat mengaktifkan fitur ini. Namun setelah saya amati ternyata tidak ada bedanya sama sekali baik pada posisi off maupun on. Ahli menjelaskan terkait dengan selongsong peluru ya dengan proyektil peluru. Dan konvensional ini dapat dilihat dari selongsong atau dari anak peluru? Anak peluru. Dari anak peluru. Kalau poligonal itu pada menu setting terdapat banyak pilihan. Jika ingin mengkoneksikan ke jaringan internet, maka dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601, tidak mendukung chipset RT, USB Ethernet adapter, dan USB tethering. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset atau reset pabrik, dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Hanya bisa dilakukan secara manual saja melalui USB upgrade. Silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya. Hal yang dialami oleh banyak pengguna, ketiduran saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Dengan demikian, daya yang terpakai menjadi 0 watt, sehingga hemat daya listrik. Pada menu AV terdapat banyak pilihan, seperti pengaturan audio dan video. STB ini mendukung resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Untuk kualitas gambar silahkan dinilai sendiri saja. Tidak kita edit, langsung di-capture dari STB ini. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player. Selain terdapat pengaturan untuk PVR config, tersedia IPTV dengan berbagai macam konten yang dapat dipilih. Berikut aplikasi streaming yang tersedia pada STB Zirek Z-Box. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet, sebaiknya menggunakan bandwidth 20 Mbps. YouTube dan beberapa aplikasi streaming lain dapat berjalan dengan lancar. Maksimum resolusi yang didukung adalah Full HD. Silakan tekan tombol info pada remote control untuk berpindah ke resolusi yang tersedia. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,8 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Ini merupakan salah satu STB dengan watt rendah yang pernah kita review. Posisi ventilasi udara didesain cukup baik, terdapat pada posisi bagian kiri dan kanan, serta pada bagian bawah. Namun sayangnya tidak terdapat pada posisi bagian atas. Dengan ruang box kecil minimalis pada temperatur suhu ruangan 25 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jam, temperatur STB ini terpantau di angka 58,6 derajat Celcius. Dengan temperatur seperti ini, untuk keawatan dan menjaga performance STB, sebaiknya menggunakan kipas pendingin atau cooling pad seperti yang direkomendasikan pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Zirek Z-Box memiliki fitur yang biasa saja, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mengingat Zirek adalah brand perangkat komputer yang cukup dikenal. Mendukung USB hub, memiliki tuner yang sensitif. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming, seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Tidak terdapat fitur micast atau yang sejenis, suhu panas, namun sedikit terobati dengan kualitas gambar yang cukup baik. Dengan menyampingkan harga jual saat sekarang yang overpriced, menurut kami STB ini adalah STB yang biasa saja, cocok bagi pengguna yang tidak menginginkan fitur yang berlebihan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.